Halo semuanya, kembali lagi di acara Posa BEM, podcast santuy bareng BEM. Nah, untuk Posa BEM kali ini ditemani sama saya nih, Alif Nur Istiana. Kita ditemanin sama satu mas ganteng aja. Siapa sih kira-kira mas ganteng ini? Perkenalan dulu ya, biar kita sama-sama kenal. Oke, kita masuk ke halo mas, sapa dulu dong. Halo Mbak Alif, halo Oke. teman-teman yang di rumah yang juga menonton. Selamat malam, pagi, siang, sore ya semuanya. Iya, pokoknya semua Mbak. Oke, kita kenalan dulu. Siapa sih mas? Ini mas ganteng sekali. Wih, rekeningnya berapa Mbak rekeningnya? Oh, besok aja mas, saya chat langsung. Perkenalkan, nama saya Dadung Bagus Roman Hidayat dari Informatika Angkatan 18. Oke, Mas Dandung ini pengurus BEM ya? Salah satu pengurus BEM, bener gak sih? Oh enggak Mbak, Oh enggak. enggak. Saya Terus tidak pengurus pengurus apa? BEM. Enggak tahu, saya diundang ke sini aja enggak tahu. Kira-kira panitia ngundang Mas Dandung ngapain ya? Oke, untuk Mas Dandung sendiri di BEM FTI ini sebagai departemen apa sih Mas? Kebetulan saya di BEM FTI diamani Mas Farid sebagai Ketua Departemen Advokasi. Ketua Departemen Advokasi. Iya. Di sini sendirian, nggak ada teman-temannya. Kemana sih teman-temannya? Kebetulan teman-teman yang lain, teman-teman advokasi yang lain masih di rumah Mbak. Oh. Soalnya kan ini juga mendekati sama Lebaran, ada yang nerima tamu, ada yang punya kesibukan juga di rumah, jadi berhalangan ke sini. Oh, jadi Mas Dandung merelakan sendiri untuk datang ke Posa BEM Iya kan, kali ini. solo fighter Mbak. Wow, amazing, Mas Dandung pemberani. Oke, untuk Mas Dandung, saya ini kepo sih, Departemen Advokasi. Saya pernah dengar, tapi nggak tahu sih, Iya. Departemen Advokasi itu apa sih? Coba jelasin deh sedikit. Jadi untuk Departemen Advokasi itu bergerak di bidang pengkajian isu dan sebagai penyedia wadah aspirasi, dan juga memperjuangkan hak-hak mahasiswa yang belum terpenuhi, terutama di FTI. Kalau teman-teman tahu advokat itu kan pengacara, ya itu sama saja. Betul. Jadi tugasnya itu mengadvokasi suatu permasalahan gitu. Oke, nah untuk ranah kerja di advokasi itu banyak nggak sih? Bisa dijelaskan detailnya gitu mas? Wah, kalau detail panjang Mbak. Ya udah Soalnya singkat aja biar nggak haus. jadi untuk ranah kerja Departemen Advokasi, jangan ranah kerja Mbak, mitra kerja Oke. dari Departemen Advokasi itu langsung ke mahasiswa. Langsung bersangkutan ya? Langsung bersangkutan. Seluruh mahasiswa FTI? Iya, Oke. seperti yang tak sampaikan tadi di awal. Mm-mm. Jadi tugasnya Departemen Advokasi itu salah satunya adalah mengadvokasi suatu permasalahan. Misal ada mahasiswa FTI yang punya masalah, nanti mereka lapor ke kita bantu memecahkan masalah tersebut gitu. Oh, berarti juga jadi salah satu jembatan gitu ya? Iya. Ini di FTI ada advokasi, langsung dikaji oleh Departemen Advokasi BEM begitu. Betul, Mbak. Kemudian disalurkan, misal nanti langsung dipecahkan bisa ataupun disalurkan ke pihak lembaga gitu bisa ya? Bisa. Oke, berarti advokasi cukup sibuk ya? Sibuk banget Mbak untuk masa-masa sekarang itu. Banyak banget nih untuk isu-isu yang perlu dibahas gitu banyak banget. Wah, banyak banget, apalagi yang mahasiswa selalu menuntut menurunkan UKT itu gila. Terus untuk Mas Dandung dan teman-teman ini di advokasi, cara membagi waktu gimana ya? Membagi peran lah. Membagi peran. Untuk membagi peran sendiri itu kita kan ada beberapa program kerja, kita bagi beberapa penanggung jawab. Jadi misal satu program kerja ada penanggung jawabnya sendiri Mbak. Untuk mikir atau mengkaji isu di Departemen Advokasi sendiri itu tidak ada pembagian. Dalam artian kita selalu bareng-bareng dalam mengkaji isu gitu Mbak. Oke, berarti bareng-bareng rapat gitu buat ngebahas permasalahan gitu ya. Terus selain ngomongin soal keluh kesah mahasiswa, isu-isu dari mahasiswa juga, apalagi sih kalau advokasi? Kita juga sering bahas atau mengkaji ya isu-isu sosial, isu politik juga sering. Yes, ya advokasi cuma itu aja. Oke, nah untuk mahasiswa FTI nih, kalau misal ada keluh kesah, itu bisa nggak sih disalurkan lewat mana kira-kira? Nah, untuk mahasiswa atau teman-teman FTI yang mau menyampaikan aspirasi atau masalahnya,
bisa cek ke Instagram BEM, dicari lapor BEM. Nah, di situ teman-teman tinggal mengisi formulirnya. Nanti habis itu biar teman-teman advokasi yang mengecek apakah sudah masuk belum, nanti akan dikaji. Bila mana aspirasi tersebut harus diteruskan ke pihak lembaga, yang kami usahakan akan kita kawal ke lembaga bersama teman-teman BEM juga, dan nantinya akan diusahakan buat bisa terrealisasi itu. Oke, jadi teman-teman FT ini kalau punya keluh kesah langsung scroll IG BEM FTI, cari lapor BEM gitu ya Mas Dandung ya. Terus berarti setiap hari apakah ada keluh kesah yang masuk dari mahasiswa atau hanya saat-saat tertentu? Kalau itu sifatnya itu fleksibel ya Mbak, Fleksibel. kondisional ya. Soalnya permasalahan itu kan accidental bersifatnya. Betul. Jadi nggak harus tiap hari tuh ada masalah. Cuma ya mungkin dengan keadaan sekarang yang serba online mungkin lebih banyak permasalahan. Mungkin di kendala di perkuliahan ataupun sebagainya. Itu sih kalau untuk umumnya saat ini seperti itu. Oke. Nah, setelah nih untuk mahasiswa, kemudian kan lapor. Iya. Terus Mas Dandung mengkaji bareng teman-teman. Habis itu ada lagi nggak sih cara lain? Ada sarasen juga kan kalau saya lihat di IG BEM, betul nggak sih? Iya. Itu ada sarasen itu apa sih Mas Dandung? Jadi Sarasehan itu salah satu program kerja dari Departemen Advokasi yang berupa seperti forum komunikasi gitu Mbak, dengan jajaran dekanat, kaprodi juga di FTI. Di situ juga membahas nggak jauh dari aspirasi. Oke, nggak apa-apa. Untuk sarasehan tadi ketemu sama dekanat, kemudian sama dosen FTI juga, berarti langsung diobrolkan di situ gitu ya? Iya. Tapi ada beberapa aspirasi ataupun rekomendasi yang masuk di Sarasehan yang itu nanti bakal kita kaji dulu di internal BEM maupun kita kaji bareng bersama Lemawa di FTI. Baru nanti kita akan tindak lanjuti ke dekan gitu Mbak. Jadi nggak semua aspirasi langsung kita tindak lanjuti langsung diterima dekan nggak. Tapi kita kaji yang seperlunya itu urgent banget aspirasinya. Kalau nggak perlu kita istilah kasarnya gitu kita pending dulu, kita prioritaskan yang lebih urgent gitu. Oh, lebih urgent gitu. Berarti advokasi tadi saya dengar sistemnya itu seperti berurutan. Yeah. Mengumpulkan keluh kesah mahasiswa FTI, kemudian mengkaji, terus melaporkan, bantu mengarahkan gitu ya Mas Dandung. Iya, betul. Hebat sih advokasi. Capek Hebat gak dong sih di advokasi? Capek Mbak. Capek banget. Ini Teman-teman, lapar loh saya loh. Jangan makan, jangan makan ya. Di sini nggak boleh makan, lagi puasa soalnya. Saya nggak puasa, Mbak. Astagfirullah. Nggak boleh gitu, Mas Dandung. Nggak boleh ngomong-ngomong. Oke. Nah, tadi capek kan, Mas Dandung? Iya. Mas Dandung teman-temannya berapa sih? Untuk di advokasi yang sekarang itu ada sekitar 5 orang. 5 orang. 1 ketua, 4 staf. 4 staf gitu ya. Berarti ada pembagian peran tadi, bareng-bareng mengkaji gitu ya. Oke lah, agak ringan gitulah ya. Semangat lah buat Mas Dandung di advokasi. Iya dong, semangat. Harapannya pasti FTI itu advokasinya didengar loh. Jadi Mas Dandung pun harus berjuang untuk advokasi teman-teman. Siap. Oke. Nah, di advokasi ini 3 bulan nih kita di BEM. 3 bulan, Mbak. Di advokasi ada kendala nggak sih? Untuk kendala, aku yakin teman-teman klise ya, masalah klise masuk kendala dalam organisasi. Mungkin komunikasi dan juga ada beberapa orang yang masih awam dengan organisasi. Jadi kita juga harus membimbingnya dengan ekstra gitu. Ya mungkin untuk masalah yang sering itu komunikasi, Mbak. Mungkin ada yang lupa ataupun yang gimana kan nggak tahu. Ketiduran. Oh iya, itu saya. Oke, nggak apa-apa, dimaafkan. Nah, untuk komunikasi sekarang ini kan online, serba online semua. Kalau advokasi itu gimana ya, Mas? Kok kayaknya susah gitu ya?
apa-apa kan kita nggak tahu nih teman-teman lagi ngapain di sana, lagi jauh-jauhan, terus kadang bisa miskomunikasi juga, salah paham. Itu masuk nggak sih di kendala advokasi? Wah, sebenarnya kalau miskomunikasi tuh Selain di kendala komunikasi, itu kan berarti kendala yang ada di departemen kalian nih, internal. Nah, untuk melaksanakan program kerjanya, kira-kira kendalanya selama 3 bulan ini apa sih? Untuk kendala program kerja, kebetulan kan semua program kerja dari Departemen Advokasi itu mitra kerjanya langsung ke mahasiswa. Jadi misal mahasiswa tersebut tidak ada yang melapor, jadi kita kayak istilah nggak ada kerjaan gitu, Bingung Mbak. ya? Bingung juga. Atau kita yang publikasinya kurang maksimal, atau mereka yang sudah tidak ada permasalahan ataupun yang lain gitu kan, kita juga bingung. Atau mereka nggak tahu, Mas? Itu juga bisa, Mbak. Bisa ya? Bisa. Bisa banget. Iya, bisa banget. Nah, makanya nih Mas Dandung gencar dong untuk ngeinformasiin. Udah gencar belum? Iya, kebetulan kemarin juga kan ada sedikit instruksi dari BEM Universitas tentang advokasi juga untuk mempublikasikan secara masif advokasi ke mahasiswa. Nah, ini nanti juga mungkin nanti akan ada seperti forum gitu dengan Lemawa FTI membahas tentang advokasi di FTI sendiri. Sejauh ini sudah sampai mana gitu progresnya. Nah, tadi sempat dengar mahasiswa FTI kadang nggak ngisi, tapi memang banyak yang nggak ngisi gitu ya, Mas? Iya, banyak banget, Mbak. Soalnya ya mungkin kalau dari sudut pandang mahasiswa, mereka belum yakin dengan adanya Departemen Advokasi sendiri itu bisa membantu mereka atau tidak. Oke, berarti ini PR buat Mas Dandung meyakinkan mahasiswa FTI supaya ngisi lapor BEM. Bener kan Mas Dandung? Apal saya udah. Lapor BEM, jangan lupa diisi ya. Sebelumnya iklan dulu ya Mas Dandung. Iklan. Ini iklan apa, Mbak? Ini ada nih. Bisa dilihat, ini ada figura tulisannya Market FTI. Allahu Akbar. Market FTI ini buat teman-teman nih ya kepo Market FTI, bisa langsung dicek di IG BEM, juga udah ada ngomongin soal Market FTI. Tapi Market FTI itu juga punya banyak sosial media, salah satunya Instagram. Instagramnya market_FTI. Nah, yang lainnya itu ada TikTok, YouTube, silahkan kalian cek di situ. Market FTI itu apa sih? Mas Dandung tahu nggak Market FTI apa? Nggak tahu, Mbak. Mas Dandung punya produk, punya jasa. Kalau Mas Dandung pingin produk dan jasa Mas Dandung berguna terus menghasilkan, bisa nih join langsung jadi member Market FTI. Untuk slogannya sendiri, we are the brilliant in terms of digital marketing. Wow. Oke, jangan lupa ya Mas Dandung join Market FTI. Cara gabungnya gimana, Mbak? Aku pengen nih. Pengen banget, langsung cek IG market_FTI. Oke, Mas Dandung tapi punya produk gak sih? Oh, punya produk banyak, Mbak. Jasa bisa lah ya. Jasa bisa. Oke, nanti langsung atau mau join. itu teman-teman yang cewek yang jomblo mau cari jasa pacar sewaan, bisa kok sewa. Bisa nggak sih panitia? Ya udah, nanti ditanya-tanya ya di market_FTI, DM aja adminnya biar nggak gabut, oke? Nah, setelah iklan nih lanjut lagi. Oke, tadi udah iklan selesai, kita lanjut lagi nih di ngobrolin Departemen Advokasi. Oke, Mbak. Di sini ada Mas Dandung, masih Mas Dandung dan hanya Mas Dandung. Oke, tadi lapor BEM, tapi kira-kira mungkin mahasiswa FTI itu nggak tahu sih Mas Dandung, lapor BEM itu benefit buat mereka apa. Jadi Mas Dandung bisa jelasin deh biar pada ngisi. Jadi di sini aku nggak pengen jelasin, nanti juga kalau mending langsung japri ke saya aja. Biar teman-teman. rame ya yang ngechat ya. Oke. Bukan biar rame, udah ada yang ngechat juga. Oh, udah ada. Mbak Alif udah ada yang bangunin sahur belum? Udah sih. Alarm? Bukan. Oh, tak kirain alarm. Bocil-bocil deket rumah biasanya. Jadi untuk aku sebutnya bukan benefit ya, Mbak. Mungkin capaian sih, capaian dari Departemen Advokasi. Jadi untuk capaian dari Departemen Advokasi sendiri itu salah satunya ada penyediaan meja kursi,
terus stop kontak, dan itu untuk sekarang progresnya itu baru sampai di Wakil Rektor 4. Berarti udah ada progresnya. Berarti advokasi bener-bener kerja nyata nih. Iya dong. Betul, mantap sih. Tidak cuma janji-janji manis. Wow, enggak gitu ya. Berarti kalau mahasiswa FTI ngisi keluh kesah mereka, terus mereka tuh pengennya FTI semakin gimana, langsung disampaikan. Iya, langsung disampaikan berarti aja. malah bikin FTI semakin maju nih. Iya dong, Mbak. Oke, berarti lapor BEM ya kepoin lah ya, Iya. biar kalau nggak tahu kan, sayang banget lah kalian FTI masa nggak tahu lapor BEM. Ada lagi nggak sih lapor BEM selain itu benefitnya? Benefit sebenarnya benefit untuk mahasiswa sendiri itu kan tergantung dari aspirasi yang mereka sampaikan. Misal aspirasi yang mereka sampaikan itu berdasarkan individunya sendiri. Berarti nantinya benefit yang dirasakan nanti ya berupa ke individunya. Kalau misalkan aspirasi yang disampaikan itu kelompok ataupun individu tapi menyuarakan aspirasi yang bersifatnya kelompok, ya nanti kelompoknya yang merasakan gitu. Program studi gitu ya, Iya. misal permasalahan gitu. Oke. Nah, untuk kendala tadi udah, terus ranah kerja advokasi, pokoknya teman-teman nih udah semakin tahu nih di BEM itu ada departemen advokasi, ranah kerjanya apa aja, program kerjanya apa aja, sudah dipaparkan sama Mas Dandung langsung dari kadepnya yang paham benar. Terus ada lapor BEM udah dijelaskan. Kira-kira harapannya Mas Dandung, harapannya apa nih buat departemen advokasi ke depannya? Harapannya untuk departemen nggak muluk-muluk ya harapanku. Jadi harapanku pribadi untuk departemen advokasi itu di periode ke depan namanya bukan departemen advokasi. Ganti. Iya dong. Ganti apa tuh? Kalau cuma stuck di advokasi saja itu kan untuk harapanku departemen advokasi itu bisa lebih progresif lagi dalam mengkaji lah, dan juga harapanku untuk departemen advokasi di periode depan itu tidak hanya mengurusi advokasi saja, tapi juga mengurusi mengkaji isu di bidang sosial, politik ataupun sebagainya yang tingkatnya nasional begitu. Lah mau ganti apa tuh namanya tadi kalau nggak departemen advokasi? Apa ya, Mbak? Mungkin departemen advokasi dan sosial politik. Bisa dibicarakan nih. Mungkin Pak Gub denger, bisa dirapatkan juga sama Pak Gub, Wagub. Oke deh Mas Dandung, kayaknya itu aja sih karena waktunya juga udah mepet, udah dicukupkan dari panitia cuman menyediakan waktu yang tipis banget. Oke. Tapi terima kasih loh Mas Dandung tadi udah mencerahkan departemen advokasi nih sama teman-teman yang nonton. Nah, buat teman-teman sekali lagi jangan lupa isi lapor BEM buat teman-teman FTI. Jangan lupa juga nih yang punya produk dan jasa ikut di market FTI. Betul sekali. Syaratnya yang penting kalian punya produk, punya jasa, dan yang paling penting itu kalian mahasiswa FTI Upgris. Tadi kan harapannya mau ganti nama jadi Departemen Advokasi Sosial Politik dan Masyarakat gitulah ya. Gak ada masyarakatnya, Mbak. Gak ada masyarakatnya, saya tambahin sendiri lah. Siapa tahu mau bahas masyarakat. Ternyata Mbak Alif ini inovatif ya, sering nambahin sendiri ya. Iya dong, harus inovatif. Nah, alasannya kenapa Mas Dandung? Jadi alasan saya itu sebenarnya simpel, Mbak. Kenapa kok ada tambahan sosial politik? Jadi kalau misal untuk departemen advokasi yang sekarang itu kan lebih prioritasnya itu mengkaji ke internal FTI. Untuk internal ke luar FTI itu kita bisa bilang masih jarang. Dan apalagi ke luar kampus maupun isu nasional gitu. Jadi takutnya kalau kita banyak mengkaji dari isu FTI, jadi kita mempunyai hanya satu sudut pandang dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, kalau misal kita mengkaji dari luar, banyak-banyak referensi gitulah, nanti kan kita bisa banyak mempunyai sudut pandang dan pemikiran kita bisa jadi kompleks gitu loh.
lebih luas gitu ya. Kalau kasarnya nggak saklek gitu. Betul sih. Jadi alasannya gitu ya. Iya. Alasan yang cukup menarik, sangat menarik sih, bukan cukup menarik, tapi sangat menarik kenapa harus diganti departemen advokasi. Kalau harapan Mas Dandung misal nanti udah ganti periode, berarti kan bukan Mas Dandung lagi nih yang menjabat. Kira-kira pesannya apa sih Mas Dandung? Pesannya ya betah-betahlah di departemen advokasi. Betah-betahlah di departemen advokasi. Itu aja. Loyalitas, oke. Cukup itu aja harapannya. Ada lagi? Enggak ada. Itu aja Mbak. Nanti soalnya kalau misal mereka belum paham kan bisa tanya. Yang penting loyal aja di organisasi itu. Mas Dandung siap untuk ditanyai terus ya? Siap. Oke. Nah, kalau dari Mas Dandung sendiri ada closing statement gak sih? Oh ada Mbak. Ada. Oke, bisa diutarakan lah ya. Bisa juga dilihat di perkenalan pengurus BEM bagian saya. Ada Mbak. Ada banget ya. Oke. Apa jadi, itu? Keberhasilan dalam skala besar apapun itu mengharuskan menerima tanggung jawab. Dalam analisis terakhir, satu kualitas yang dimiliki orang sukses adalah kemampuan untuk mengambil tanggung jawab. Itu Mbak. Wow, berat banget sih, tapi keren. Oke. Good, terima kasih ya Mas Dandung. Closing statement Mbak. Yang udah bagus. Terus mengenai departemen advokasi udah dijelaskan. Lapor sama-sama. BEM. Terima kasih ya atas waktunya. Sama-sama Mbak Ali. Nah, terima kasih juga nih buat penonton yang di sana udah nonton obrolan aku dan Mas Dandung sampai akhir. Lapar Mbak saya. Lapar. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe supaya nih di BEM FTI banyak banget konten-konten bermanfaat untuk kalian, ngehibur kalian. Terima kasih semuanya.